Otherworldly Evil Monarch, Bab 127. Judul, Terobosan dalam Pandangan. Pemeriksaan medis. Apakah dia akan menelanjangi kamu? Junmo Xie dengan termenung mengulurkan jarinya dan membuat gerakan menyodok saat dia mengedipkan mata. Apakah dia juga akan memeriksa pantatmu? Aku pernah mendengar bahwa mereka bahkan memeriksa anusmu. Tang Yuan menjawab dengan nada suram. Saat ini aku tidak akan bisa lulus ujian itu. Si gendut berdiri di atas kakinya, dan orang dapat mengatakan bahwa pria itu sangat takut dengan apa yang akan terjadi. Tuan muda ketiga, aku telah mendengar bahwa para Kasim diminta untuk telanjang. Sepenuhnya. Membuatku merinding, sungguh ah. Dan kemudian mereka memasukkan segala macam hal ke dalam tubuhmu ah. Dan sekarang aku merinding. Junmo Xie menggaruk lengannya yang merinding. Jika ada sesuatu yang begitu menakutkan, bahkan raja dari semua pembunuh pun ketakutan, maka bayangkan betapa mengerikan situasinya. Jadi apakah tidak ada solusi untuk ini? Saudaraku, aku mengandalkanmu. Si gendut menatap teman-temannya dengan sedikit harapan di matanya. Ada. Tapi kau harus pergi ke istana secepatnya untuk pemeriksaan, dan aku akan membantumu mempersiapkannya sendiri. Jadi. Junmo Xie tersenyum dan mengedipkan mata, lalu menerobos masuk sebuah tawa. Aku tidak mengerti, apa maksudmu? Tang Yuan berdiri dengan ekspresi kosong di wajahnya. Kamu tidak mengerti, aku tidak bisa membiarkanmu bekerja di istana oke. Aku sedang berpikir untuk berbisnis denganmu. Sebagai partner, seiring waktu, kita berdua bisa menghasilkan banyak uang bersama. Junmo Xie tersenyum sambil terus mengamati wajah Tang Yuan. Berbisnis bersama, wajah Tang Yuan berbinar, dan dia berkedip 2 kali berturut-turut dengan cepat. Tuan muda ketiga. Kamu seperti orang tua kedua aku. Kamu seperti aku. Keluar dari sini. Kau tidak akan bisa memenuhi harapan ayahmu, tapi apa yang akan ayahmu lakukan setelah tindakannya sendiri menyebabkanmu didiskualifikasi? Junmo Xie meregangkan kakinya dan menendang gendut di pantatnya. Tang Yuan mencengkeram pantatnya saat dia meringis kesakitan. Tidak ada. Selama keputusan kerajaan melawanku, ayah tidak akan membunuhku. Aku harap. Jadi menurutmu jika aku gagal dan menggunakan ayahku sebagai kambing hitam? Hahaha. Bahasa tubuh Tang Yuan berubah saat dia menyadari bahwa dia keluar dari bahaya. Junmo Xie tertawa terbahak-bahak sehingga semua pikiran duka di hatinya sepertinya telah lenyap. Gendut ini adalah salah satu badut lucu. Dia masih tertawa ketika dia tiba-tiba teringat kata-kata Tang Yuan sebelumnya. Teman Tang Wanli dari 40 tahun yang lalu tiba-tiba muncul entah dari mana, dan pria itu adalah seorang ahli super. Dia berhenti di tengah tawanya. Seorang master super, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kejadian misterius ini ada hubungannya dengan berita tentang Xuan Kor? Tapi begitu cepat, jika demikian, maka akan ada badai yang datang menuju negeri Tianxiang. Tiba-tiba Qi inside tubuh Junmo Xie mulai bekerja secara otomatis. Junmo Xie dapat dengan jelas merasakan kekuatan Qi yang mengalir melalui meridian tubuhnya saat ini, dan dapat mengetahui bahwa itu mulai mencapai titik jenuh sekarang. Aliran energi yang awalnya tipis dan lemah, sekarang telah berubah menjadi arus yang kuat dan bergejolak, dan dia mampu melakukan gerakan fisik normalnya yang jauh lebih mudah saat ini. Hati Junmo Xie membawa perasaan yang sangat aneh, yang tidak memiliki penjelasan logis, tetapi dia merasa bahwa setelah energi ini mencapai titik jenuhnya, maka dia mungkin dapat membuka lapisan kedua pagoda. Jadi kali ini, Junmo Xie tidak mengabaikannya. Dia mulai menghabiskan seluruh waktunya untuk mengedarkan energi ini ke seluruh tubuhnya, dan akhirnya menghabiskan 2 hari berikutnya untuk mempromosikan keadaannya. Setelah dia selesai, Junmo Xie sangat terkejut saat menyadari bahwa pagoda tidak hanya mampu menyerap aura tubuhnya, tetapi sekarang juga dapat mengasimilasi aura dari dunia luar. Hanya sedikit, tapi ini masih menunjukkan langkah besar ke arah depan. Junmo Xie memiliki harapan besar dari lapisan kedua pagoda Hongjun, karena lapisan pertama hanyalah dasar dari fondasinya. Jika dasar-dasarnya sangat menakjubkan, maka lapisan kedua. Dalam beberapa hari terakhir, suhu atmosfer telah turun, dan angin musim gugur berdesir kencang di seluruh kota.
Daun-daun kuning yang mengering berjatuhan dari langit, tapi Junmo Xie menghabiskan seluruh waktunya di dalam kamarnya. Berlatih, dia sibuk menyerap energi dari lingkungannya dan mencoba memasukkannya ke pagoda. Jika dia tidak bisa memberi makan sebagian energi, maka dia akan menyebarkannya ke sekelilingnya, seperti halaman rumahnya, dan halaman paman ketiganya, dan halaman Guan King Han. Karena aliran aura yang tiba-tiba ini, halaman sebenarnya masih hijau subur, seolah-olah masih puncak musim panas. Bahkan, beberapa cabang pohon bahkan sudah mulai menumbuhkan tunas baru. Meskipun ini cukup aneh, Guan King Han menghargai kehidupan baru ini di halaman mereka. Sementara fenomena ini cukup abnormal. Angin bertiup di dalam kota Tianxiang, jadi Junmo Xie jelas berada di bawah tekanan yang luar biasa. Faktanya, tekanan bisa menjadi pendorong yang sangat kuat. Jadi, Junmo Xie memaksa dirinya sendiri karena dia ingin bersiap untuk perubahan iklim yang tak terduga ini, yang sekarang mendekati kota Tianxiang, dan ingin cukup kuat untuk berani melalui turbulensi cuaca yang akan datang ini. Dia selalu menjadi serigala tunggal dalam inkarnasi sebelumnya, dan akan selalu bertindak bebas. Namun, keadaannya telah berubah sekarang, dan dia tidak lagi sendirian. Dia sekarang dibebani dengan perlindungan seluruh keluarga. Dia masih bisa bertindak bebas dan tetap tidak terpengaruh oleh nasib keluarganya. Tetapi memiliki seluruh keluarga yang mendukung tindakannya akan memicu ambisinya lebih jauh. Di dunia ini, kekuatan dan pengaruh adalah faktor yang sangat penting dan perlu. Junmo Xie secara pribadi telah melatih 300 orang di masa lalu, dan sekarang mereka semua akan berguna. Untuk pertama kalinya, Junmo Xie akan bekerja dengan sebuah tim. Untuk pertama kalinya, dia akan menjadi pemain tim. Sama seperti kakek Jun mengembangkan kekuatan pasukannya sendiri untuk ketidakpastian masa depan, Junmo Xie juga diam-diam mulai melatih pasukannya sendiri. Dia membutuhkan pelayan yang baik. Jika tidak, apa yang bisa dilakukan oleh segelintir pejuang perak dan emas Suan dalam menghadapi badai? Dibutuhkan master sejati untuk mengatasi badai. Dalam kasus biasa-biasa saja, lebih baik menyerah. Tetapi jika anak buah menjadi ahli tingkat atas, maka apakah aku bisa mengendalikannya? Junmo Xie menggaruk kepalanya, dan tiba-tiba dia teringat sesuatu yang dia baca di kehidupan sebelumnya. Bahkan para pahlawan dunia ini membungkuk di depan orang-orang hebat, dan mengikuti mereka dengan pengabdian yang tinggi. Mereka tetap setia kepada orang-orang seperti itu, dan ini adalah fondasi dasar dari organisasi manapun. Jika aku bisa menggambarkan diriku sebagai pria yang hebat, maka bahkan ahli Divine Swan yang tertinggi akan mengikutiku dengan setia. Betapa indahnya, Junmo Xie menggaruk dagunya dan tersenyum miring. Dia mengulurkan 3 undangan di tangannya, dan mulai berpikir untuk menerima undangan pangeran kedua. Tempat pertemuan dengan pangeran kedua sudah jelas. Paviliun Nichang. Dia pernah ada di sana dalam misi menguping, dan sangat menyadari kebencian mendalam Lady Yuer terhadap keluarga Jun, yang sekarang mulai berlama-lama di benaknya. Jika wanita ini mengetahui bahwa aku ada di sana, dia akan mencoba menyelidiki situasi yang paling mendasar, dan kemudian dia akan mencoba menimbulkan masalah. Tapi sekali lagi, Junmo Xie telah diberikan kesempatan bagus untuk bertemu dengan pangeran kedua, dan dia tidak ingin membiarkannya berlalu begitu saja. Menurut perhitungan aku, sudah lama berlalu sejak kejadian mengenai tendon dan busur Swan Beast, dan meskipun kakek menyelidiki masalah ini, kita masih belum mendengar sesuatu yang baru. Bagaimanapun, pangeran kedua telah mengatur perjamuan yang menyenangkan di sepanjang sungai yang indah, yang jelas tidak dipermasalahkan oleh Junmo Xie. Sejauh gangguan dan atraksi lain dari wilayah tersebut diperhatikan, Junmo Xie bahkan tidak tertarik pada mereka. Aku akan pergi ke Paviliun Nichang hari ini. Junmo Xie memancarkan senyum berseri saat dia melangkah keluar ke halaman. Dia benar-benar siap untuk secara terang-terangan memberitahu kakeknya bahwa dia ingin mengunjungi rumah De Baochin, dan akan membutuhkan beberapa pengawal untuk perlindungan. Beberapa penjaga tubuh terbaik dan terkuatnya. Saat melangkah keluar dari kamarnya, dia melihat Guan King Han duduk di halaman, mengenakan jubah putih salju. Dia menatapnya dengan dingin saat dia mendekatinya. Kemana kamu akan pergi? Baiklah, aku akan pergi ke Paviliun Nichang. Junmo Xie menjawab dengan jujur,
seolah-olah tidak ada yang memalukan tentang itu. Putra Kaisar telah mengundang aku untuk pertemuan di sana, jadi jelas tidak ada kesalahan yang melekat pada kepalaku, bukan? Tidak tahu malu. Sekarang kamu bahkan mulai bertindak begitu berani tentang mengunjungi tempat yang memalukan itu. Aku pikir mungkin kamu sudah berdiri tegak, tetapi tidak, kamu hanya mengenakan jubah palsu. Kamu mengkhianati kepercayaan kakekmu. Wajah Guan Qinghan memerah karena marah, dan tanpa disadari dia sudah mencondongkan tubuh ke depan, siap memberinya pelajaran. Lihat saja orang ini. Dia hanya bertindak jujur selama beberapa hari, dan sekarang dia bahkan mulai dengan berani menyatakan bahwa dia mengunjungi rumah bordil untuk bermain-main. Dia sangat menyebalkan. Jika dia bukan saudara ipar aku tidak akan mentolerir ketidaksadarannya. Jun Mo Xie mengabaikan komentar kemarahannya dan tertawa saat dia berkata, "Kakak ipar, sebenarnya, aku pikir kamu terlihat lebih cantik saat kamu marah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, sungguh." Wajah Guan Qinghan menjadi dingin, dan dia menyerbu ke arahnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Jika aku tidak mengajari anak ini pelajaran hari ini, maka dia hanya akan kembali ke cara lamanya. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan dia pergi hari ini. Aku akan memberinya pelajaran dan kemudian aku akan menyeretnya ke kamar kakek. Jun Mo Xie dengan cepat merunduk dan menghindari telapak tangannya, lalu dengan mulus menyelipkan kakinya dan menjauhkan diri dari tubuhnya dan tersenyum. "Nanti adik ipar, sekarang aku punya janji penting. Aku akan berlatih denganmu setelah aku kembali. Tapi saat ini seseorang yang penting sedang menungguku. Selamat tinggal." Lalu Jun Mo Xie lari. Dia tahu dari dadanya yang naik turun bahwa dia sangat marah padanya. Jun Mo Xie akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Pangeran kedua memang menunggunya di paviliun Nichang. Tapi sekali lagi, Guan Qinghan tidak benar-benar memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia secara alami berasumsi bahwa dia mengunjungi seorang debauci seperti biasa. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah? Anak ini baru saja mulai membuka lembaran baru. Aku tidak akan membiarkan dia merosot menjadi sampah itu lagi. Jika aku membiarkan ini terjadi, lalu bagaimana aku akan menunjukkan wajahku kepada mertua dan almarhum saudara laki-lakinya suatu hari nanti? Guan Qinghan menggigit bibirnya dan dengan cepat mulai berjalan menuju kamar kakek Jun. Jun Mo Xie sangat kagum dengan kemajuannya. Tindakan fisiknya menjadi begitu halus, sehingga dia hampir tidak bisa mempercayainya. Beberapa waktu yang lalu, jika dia bertemu dengan kemarahan Guan Qinghan, lalu karena dia tidak bisa menyerang balik, atau membunuhnya, dia tidak akan bisa menghindar dengan mudah. Faktanya, sangat sulit baginya untuk mengendalikan keinginannya untuk membunuhnya dalam pertempuran. Tapi saat ini, dia bisa menghindari serangannya dengan sangat mudah. Sebenarnya, itu terjadi hampir secara naluriah. Dan kemudian, di lain hari, dia berhasil menghindari serangan Sky Swan dan juga berhasil menyerangnya tanpa membunuh pria itu. Meskipun pria itu tidak mengharapkan pembalasan dan juga tidak benar-benar siap untuk membela, fakta bahwa Jun Mo Xie mampu membalas, dan itu juga tanpa menyebabkan kematian, tidak dapat disangkal. Sebelumnya, Jun Mo Xie tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal ini, tetapi sekarang hal-hal tersebut mulai terjadi secara alami. Apakah Jun Mo Xie bahkan menyadari kemajuannya sendiri?